Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julki Parimuda dari kelas 2 Teknik Informatika B, NRP 312050046. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang Y2 Displaying Data pada pelajaran framework lanjut yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Sauki Hasan. Untuk itu langsung saja. Di sini kita ada materi data formatter ya, di mana ini kita menggunakan penggunaan kita dalam membaca data. Y menyediakan LAS YL8N formatter ya, yang ini bisa diakses melalui YF formatter. Kelas formatter ini digunakan untuk memformat tanggal, nilai angka ya seperti ini. Jadi dia outputnya nanti akan Januari 1 2014. Nah ini kalau kita menggunakan persen ya 0,125 ini jadi outputnya 12,5%. Kemudian ada sebagai email cb @example.com, outputnya yaitu harep ya, berupa harep mail to cb. Nah jadi yaitu cb@example.com. Kemudian ada formatter boolean true ya, jadi outputnya to yes. Kemudian ada format tanggal ya, jadi outputnya itu Januari 1 2014, sama seperti di atasnya, ini format tapi dia sdate. Kemudian ada formatter format, yaitu merubah menjadi persen. Oke. Kemudian ada date formatter with local, yang mana formatter ini juga menyesuaikan ya dengan aplikasi property language atau property lokal pada komponen formatter. Misal untuk format tanggal 6 hari dan bulan akan disediakan dengan bahasa yang dipilih. Syarat PHP extension INTL harus aktif. Nah kekurangannya ya dapat berbeda untuk versi library SCU yang berbeda. Nah pastikan kita menggunakan library SCU yang sama untuk semua lingkungan servernya. Nah jadi misal di sini formatnya itu lokal ya. Nah ini lokal, yaitu misalnya NUS ini berarti dia berada di USA ya lokalisasinya. Nah dan datanya ini mengikuti yaitu 2 Januari 1 2014. Nah itu sesuai dengan format data ataupun tanggal yang ada di Amerika Serikat atau US. Nah jadi kalau misalnya dia DE atau DE ini Dutch atau Belanda, Jerman. Nah maka dia kalau kita menggunakan format SD seperti ini ya 2014 maka dia punya kan 1 Januari 2014. Nah dan lalu ada Rusia, lokal Rusia, yaitu format date-nya seperti ini hasilnya 1 Yau 2014 al. Kemudian konfigurasi formatter ya, kita bisa mengubah nilai default dari formatter ini melalui konfigurasi pada web.php untuk basic template. Contohnya ya, kita menggunakan formatter yaitu deformatnya itu dimulai dari day dulu. Nah day, month, years. Nah bisa juga kita balik, years dulu baru month baru day. Nah kemudian desimalnya itu antara separator desimal ya. Di sini kan output desimalnya itu 12 titik. Nah bisa kita ganti jadi koma. Nah kemudian thousand separator ya bisa spasi ya, jadi misalnya 1000 jadi 1 spasi 000. Oke. Dan currency ya, mata uangnya menggunakan euro. Kemudian nah pada saat kita format ya, tanggal nanti akan sesuai dengan day dulu, berarti 1 Januari 2014 walaupun kita mau nginput 2014 11. Nah seperti itu. Nah untuk long ini koma, jadi seharusnya titik jadi ganti koma. Nah kemudian kita bisa format tanggal dan waktu. Kelas formatter memiliki beberapa metode berbeda untuk memformat nilai dan tanggal. Nah misalnya format date ya, tampilannya itu seperti ini. Lalu kalau ada format time, misalnya di sini time ya, nah dia itu tampilan waktunya itu 14.23. Lalu ada date time, yaitu digabung antara tanggal dan waktu ya. Kemudian ada time style, yaitu contohnya ini dia di enkripsi ya 1412 berapa apa itu. Lalu ada relative time ya, interval waktu antara nilai tanggal dengan waktu, contohnya 1 hours ago ya, jadi jarak waktu lah. Lalu format dari date time dan date time dapat diatur secara global melalui konfigurasi komponen formatter pada properti date format, time format, dan date time format. Nah nilai pada properti itu dapat berupa short, medium, long, dan full. Nah kita bisa mengetahui lebih detail di user guide ICU project. Nah kemudian ada memformat angka ya. Nah yang sebelumnya memformat tanggal. Nah angka itu bisa kita format ya untuk dia berupa integernya itu desimal ya, persen, dan scientific. Nah jadi scientific itu ada ini ya, ini untuk pangkatnya, dan ada currency, size, dan source size. Nah contohnya tuh
di integer ya. Jadi kalau kita isi 42,71 akan diubah formatnya menjadi integer. Lalu kalau kita mengisi desimal ya seperti ini akan diubah menjadi desimal juga. Kemudian ada source saya dipendekin, jadi dia ini diubah menjadi kilobyte ya seperti ini. Nah, kemudian ada format lainnya ya selain tanggal dan angka. Formatter juga digunakan untuk memformat nilai seperti raw, text, and text, paragraf, HTML, email, image, URL, dan boolean. Nah, untuk nilai colossal, formatternya akan menampilkannya sebagai sebuah placeholder yang default bernilai not set. Nah, kata set ini akan ditampilkan sesuai dengan konfigurasi bahasa. Nah, kita dapat mengkonfigurasikan properti null display untuk mengatur custom placeholder. Nah, kemudian setelah formatter yaitu ada namanya pagination ya. Nah, ketika kita banyak ingin data yang ditampilkan ya pada beberapa halaman, kita bisa menggunakan pagination. Nah, jadi dia merupakan library dari data ya. Propertinya itu total count ya harus diisi dengan jumlah data keseluruhan. Jadi total count-nya ini kemudian untuk mengatur jumlah data per halaman dapat dilakukan dengan page size. Nah, kita menggunakan data provider dan salah satu dari data widget pagination secara otomatis aktif. Nah, ini kalau kita menggunakan data widget misalnya grid ya, grid review, maka sudah ada pagination-nya secara otomatis. Contohnya ya seperti ini ya, ini kita lalu di index ya, misalnya kita menggunakan pagination, jadi dia hanya menampilkan di sini dia perlu total count dulu ya, menghitung semua datanya. Total data misalnya ada 30, maka page size maksimalnya itu banyaknya tampilan per halaman itu 10 ya, 10 item. Maka dia akan dibagi. Jadi 30/10 berarti ada 3 halaman yang masing-masing menampilkan 10 item. Kemudian di dalam view-nya ya kita menggunakan seperti ini ya. Nah, model ya kita return ya page-nya juga. Nah, kemudian kita echo page-nya ya. Ini untuk mengecho pagination yang seperti ini tadi link paper pagination page. Nah, kemudian di pengurut ada juga namanya pengurutan atau sorting ya. Ya ini untuk menangani sorting ya, buat objek kelas sort dulu. Kemudian tambahkan atributnya. Gunakan objek tersebut pada pembuatan model, masukkan pada order by. Nah, lewatkan objek tersebut ke view bersama dengan model, tampilkan link untuk urutan view. Nah, jadi di sini ada sort ya, menggunakan sort, atributnya itu berdasarkan X atau name. Jadi dia di sort berdasarkan X-nya, misalnya X-nya paling baru maka dia di atas, ataupun X paling lama yang di atas. Kemudian dia dilakukan query order by ya, sesuai dengan sort order kita tadi. Nah, kemudian dilakukan return berupa sort. Nah, jadi di sini kita tampilkan dia sesuai dengan sort linknya. Ini dia menggunakan pengondisian ya. Nah, jika tidak memenuhi sort linknya ya, maka dia akan sort link X-nya lalu dilakukan tampilan. Lalu ada yaitu data provider. Nah, data provider merupakan abstraksi untuk data lengkap dengan pengelolaan, pagination, dan sorting. Data provider digunakan untuk grids ya, list, ini grids view, list view, dan data widget yang lainnya. Jadi menyediakan 3 macam data provider, yaitu active data provider, array data provider, dan SQL data provider. Nah, active data provider akan berisi data dalam bentuk objek, sedangkan array data provider dan SQL data provider akan berisi data dalam bentuk array. Nah, jadi kalau biasanya kita menggunakan data provider ya, karena return-nya itu lebih enak menggunakan objek ya, agar bisa di for each. Nah, for each dengan gampang. Nah, active data record bisa digunakan untuk menyediakan data dengan melakukan query, yaitu active query atau query seperti ini. Nah, jadi contohnya di view-nya ini kita melakukan post mendapatkan data dari get models ya seperti ini, baru ditampilkan, lalu ada pagination-nya. Nah, ini sebenarnya di view kita ke controller terlebih dahulu ya. Controller kita gunakan active data provider ya, kita masukkan query-nya itu post find, pagination-nya berapa, page size-nya 10. Nah, baru kita return ke render. Nah, baru dilakukan sesuai dengan data providernya ya, diambil dari data provider yang diambil. Jadi di sini di post ini sudah menampung semua data dari post, kemudian page-nya berapa. Nah, oke. Kemudian di index action index-nya bisa seperti ini juga ya. Nah, ini kalau kita menggunakan active query. Nah, ini kalau menggunakan DB query seperti ini ya. Query-nya itu query from post. Nah, jadi agak berbeda ya. Nah, kemudian ada SQL data provider nih menggunakan array ya. Ini outputnya berupa array. Seperti data providernya, SQL data provider juga mendukung fitur pagination dan sorting. Nah, contohnya seperti ini ya di sini, tapi dia akan lebih ramai ya karena menggunakan query SQL masing-masing. Itu pertama untuk mengklik komennya dulu, lalu
dimasukkan ke SQL, baru menghitung count-nya, lalu di sort. Nah, ini kalau kita menggunakan sort lalu pagination. Nah, lalu di return, kemudian sama seperti sebelumnya untuk menampilkan. Nah, lalu ada data widget ya. Data widget merupakan widget yang berfungsi untuk menampilkan data. Ia menyediakan beberapa data widget yaitu detail view. Secara default digunakan pada view yang di-generate menggunakan G. List view, lalu ada grid view. Secara default digunakan pada view index yang digunakan menggunakan G. Nah, jadi untuk widget-widget yang menampilkan data ya ada detail view, list view, dan grid view. Nah, kemudian ada latihan, yaitu gunakan pagination pada halaman depan dari aplikasi toko online ada. Kemudian tampilkan fitur menampilkan item produk berdasarkan kategori. Berarti kita melakukan sorting ya. Ini bukan sorting sih, filter lebih tepatnya. Nah, yang pertama ya kita gunakan halaman pada pagination. Di sini saya sudah melakukan percobaannya ya. Di sini di index saya sudah mengubah yaitu untuk pagination dulu ya. Pagination sebelumnya menggunakan seperti ini ya, data provider. Nah, di sini data providernya kita pindahkan ke controller ya, ke controller. Nah, lalu di sebelumnya menggunakan grid view ya, di sini saya menggunakan list view. Nah, data untuk itu kita ke set controller dulu. Nah, di set controller kita lihat di index ya. Di index, nah di index ini kita ada mencari semua data di item untuk menampilkannya tadi, terus melakukan kategorisasi ya, yang mana itu menampilkan semua kategori yang ada berdasarkan kategori ID-nya. Kemudian karena perlu ya tadi untuk pagination perlu count ya, maka dilakukan query count. Kemudian ada pagination-nya. Nah, ini untuk pagination-nya total count-nya itu sesuai dengan code-nya ya. Jadi kalau misalnya banyak datanya 25, jadi total count-nya di sini 25, lalu default fake-nya size-nya 5, jadi 25 dibagi 5 maka akan ada 5 page. Nah, kemudian di sini ada query ini menggunakan untuk menentukan offset-nya ya. Pagination offset, limit, pagination limit. Nah, jadi kemudian setelah itu kita return ya, yaitu model, dan pagination. Nah, jadi di indeksnya ini sudah ada data provider ya. Jadi dia data provider itu asalnya dari itu tadi ya. Nah, lalu di sini ada untuk ditampilin ya list view-nya. List view berupa list view, dan baru kita send dari data provider itu ditampung di list item seperti sebelumnya ya. Seperti sebelumnya, lalu menampilkan view list view. Nah, di list view di list item, maksudnya di list item nggak ada perubahan yang sama seperti sebelumnya. Nah, yaitu menampilkan gambar dan lain-lain. Namun di sini ada sedikit perubahan ya. Di sini ada sedikit perubahan di mana saya untuk menampilkan data-datanya ini ya di list view-nya ini. Oh maaf, ini tidak saya gunakan ya. Jadi saya menggunakan yang di sini for each. Nah, jadi saya render list itemnya berdasarkan model itemnya. Nah, lalu nanti tampilannya itu akan seperti ini ya. Ini tampilan barunya seperti ini. Nah, ini belum nampak ya pagination-nya. Jadi kita coba tambahkan dulu ya beberapa item. Kita tambahkan dulu beberapa item. Misalnya ada biskuit ya. Di sini harganya 2000. Terus dia jajanan ya, berupa jajanan. Di sini saya sudah menambahkan beberapa gambar itemnya. Jadi coba kita tambahkan itemnya. Misalnya biskuit tadi ya. Di sini biskuit kita tambahkan. Kita tambahkan biskuit. Kemudian kita tambahkan item lain, yaitu misalnya wortel. Untuk wortel kita tambahkan ya wortel. Harganya misalnya 3000. Dia itu sayur, kemudian kita tambah wortel, kemudian kita tambah satu item lagi ya, yaitu misalnya tomat ya, tomat. Nah, tomat ini harganya 5.000-an. Nah, dia itu sebagai sayuran, kita tambahkan tomat. Nah, kemudian coba kita cek di toko baru apakah pagination-nya sudah ada ya. Nah, di sini sudah ada pagination ya. Nah, sudah ada pagination. Nah, tomat ya. Dan di sini ada wortel. Nah, jadi seperti itu ya. Seperti itu sudah. Kemudian di sini list itemnya sepertinya height-nya perlu kita atur ya, biar tidak bentrok.
kita kasih 200 px juga. Nah nih, supaya dia teratur. Nah, maka sudah sejajar ya semua. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi dia sudah menampilkan 5 apa, berarti di sini biar bagus kita ubah menjadi 6 ya. Di pagination-nya kita ubah jadi 6. Misalnya di set controllernya pagination-nya di sini kita kasih 6 ya, supaya lebih bagus. Nah, terus coba kita tambahkan satu lagi. Kita tambahkan satu item lagi. Di sini kita bisa menambahkan daging ya, daging wagyu ya misalnya. Nah, dia itu misalnya harganya itu 50.000. Nah, kategorinya itu daging, kita tambahkan. Nah, kita refresh ya. Kita refresh. Maka sudah penuh ya nih. Nah, baru kita tambahkan. Kita akan masuk ke pack 2. Nah, maka sudah ada daging wagyu. Nah, jadi seperti itu ya. Pagination sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke fitur untuk menampilkan item produk berdasarkan kategori. Nah, kategori sebenarnya sudah ada juga, namun saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk kategori ya. Nah, yaitu ini ya, dilakukan pengqueryan ya untuk kategori aja. Ini kalau kita sudah mengepost ya kategori, nah maka dia akan dicek apakah kategorinya sudah diisi. Jika sudah diisi dan tidak kosong ya, maka dilakukan query apakah kategorinya kita ini ya, kategorinya ini nanti berupa kategori ID yang dikirim sesuai dengan kategori ID yang ada di database. Nah, jadi dia akan sesuai dengan item kategori ini. Nah, kategori ID yang ada pada item ya, maaf, yang ada pada item. Nah, jadi dia akan menampilkan sesuai kategori ID. Nah, kemudian akan dijadikan sebagai model saja. Oke, setelah itu kita sebelum masuk situnya, untuk di controllernya kita ke view lagi ya, balik ke view, ke set view di index. Nah, di index ini kita lihat, nah di sini ada aktif form ya, sebuah form ya untuk menampilkan kategorinya tadi. Nah, di sini diletakkan di tengah, tag tengah. Nah, di sini ada sebuah inputan form input ya, yaitu select. Nah, yaitu dengan nama kategori. Jadi untuk desain ya namanya sesuai kategori. Nah, di sini ada value yang diambil dari model item kategori ya. Jadi sesuai dengan item kategori, nah baru ditampilkan. Nah, jadi yang ditampilkan itu namanya, namun yang di-assign itu adalah ID-nya. Nah, jadi CID-nya. Nah, jadi contohnya itu dia tuh tidak perlu jadi setelah kita pilih misalnya ya kategorinya itu misalnya sayur. Nah, di sini ada buttonnya filter class button. Nah, nanti itu dilarikan ke set index ya. Berarti balik ke controller ini tadi. Nah, lalu dicek apakah ada kategorinya atau kosong. Nah, jika tidak kosong ya, maka dia akan dilakukan pengqueryan nah, sesuai dengan kategorinya itu sayur tadi ya. Nah, baru jika kosong, nah dia akan menampilkan semuanya lagi. Nah, lalu untuk daging, dia hanya menampilkan satu item ya tadi daging. Nah, maka sudah berhasil ya. Nah, jadi semua latihan sudah berhasil, maka sudah selesai untuk materi kali ini yaitu displaying data Y2 ya, materi ke-9. Untuk itu saya akhiri, bila ada salah kata saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.